di Kelurahan Benteng Pasaate, Palata RRI Nantuo di Bukit Tinggi. Dunia jo akhirai ijanlah lape, sambuilah salam jo hati nan suci. Minangkabau ranah dicinto, ninyak mama jo panghulu nan mangayomi. Salamai malam sahabat budayo sadonyo, ikolah obrolan budayo, persembahan RRI Bukit Tinggi. Selamat malam sahabat budaya dari RRI Bukit Tinggi. Kita akan membahas tentang pengulu di ranah Minang. Namun sebelumnya kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Udah tahu? Tahu. Apa itu? Orang yang menikahkan antara pria dan nggak tahu. Pengulu tuh kalau pengulu tahu nggak? Apa tuh? Pengulu tuh orang yang mengesahkan dari mempelai wanita dengan cowok. Oh. Penghulu itu adalah pimpinan dari rumah gadang. Topi, tongkat, terus kayak yang apa sih namanya? Biasanya pakai peci, pakai serban, pakai jas gitu biasanya. Oh. Kan namanya apa? Namanya nggak tahu. Topi. Sarung, celana besar. Celana dasar besar. Apa namanya? Kurang tahu Kak. Dari atas itu memakai salua. Salu atau salua? Salua. Baik. Jadi bahasa Minang tidak boleh diubah menjadi bahasa Indonesia. Betul. Jadi salua, kemudian memakai pakaian penghulu, Ya. ada memakai keris, kemudian tongkat dan terempa penghulu. Namakan kekuatan, kalau dia tuh memiliki kekuasaan di daerah dia tinggal Kak. Keris itu benda sakral dari Jawa yang disakralkan dari dahulu kala. Katanya benda keramat. Melambangkan kedudukannya kali Kak. Kedudukannya ya. Mungkin kayak dia kan kalau pengulu tuh kan orang yang agak disegankan. Mungkin tongkat tuh ada benda-benda mungkin apa namanya tuh alat yang di ininya apa kayak keramat gitu. Peran penghulu di dalam Minangkabau yaitu sebagai nenek mama dalam nagari, dalam kepala sukunya yaitu sebagai ketua suku. Jadi segala permasalahan yang ada di dalam sukunya, penghululah yang menyelesaikan masalahnya. Dari tayangan tadi dapat kita simak bersama bahwa ternyata generasi muda dan masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang pangulu di ranah Minang. Nah, di kesempatan ini kita tentunya akan membahas masalah itu. Telah hadir untuk berbincang-bincang bersama kita, hadir Bapak Musra Dahrizal Kati Jomangkuto. Beliau seorang budayawan penerima anugerah budaya dan maestro seni tradisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga staf pengajar di Universitas Andalas Padang dan pelatih silat, pidato adat dan juga randai. Assalamualaikum Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ampe asalnya ampe datang nan dari Tigolua. Bapak kai juo kini nangko. Jo salam sambah kami angke. Rila jo maaf banyak-banyak. Pembuka andai jo bicara. Ya, hadir juga Bapak Bahdar Datua Marajo nan Bagondang. Beliau seorang ninyak mama luha 50 kota. Kemudian Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Batu Ampa. Assalamualaikum Mak Datua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah data aja luak agam, ketiga luak 50. Di sinan banana kari ambo.
Dari jauh di sana mau datangkan salam. Kapan japui kabar itu di era rinet gitu Basuo. Iyalah, kalau di ranah Minang tentunya pantun akan selalu berjawab. Dan kita akan berbincang tentang Pangulu. Mak Kati, Iya. dari tayangan tadi sangat kita rasakan kalau masyarakat khususnya generasi muda tidak memahami tentang Pangulu di ranah Minang. Sebenarnya Pangulu ini apa nih Mak Kati? Barangkali Mama mohon maaf ya. Dalam tayangan ini, malam ini kita akan bicara campur-campur barangkali Boleh. dalam bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Iya. Pangulu di ranah Minang menurut hakikat Minangkabau adalah kamanak merajo dari sebuah kamanakan dengan urutan pituanya. Kamanakan berajo ke mama, mama berajo ke Pangulu, Pangulu berajo ke Mupakai berajo kanan bana, bana berdiri sendirinya. Di bana berdiri sendirinya kolah gayuang putih umban lareh, pucuk bule urek tunggang, taganggam dek Pangulu jo nenek mamanya. Kalau awak rujuk ke bahasa Indonesia, penghulu dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak dikaitkan hanya seperti Pak KUA atau untuk menikahkan anak kamanakan. Tapi kalau di ranah Minang, Pangulu dalam bahasa Minang itu adalah kumandan atau pucuk pimpinan dalam kaum menurut ranji surang-surang di kaum nan surang-surang pulau. Itu sesuai jo, kalau bahasa kini kita pakai sesuai dengan tupoksinya nenek mama dalam bacaan kita hari ini. Jadi boleh dikatakan ketua, pimpinan besar. Komandannya ya. Komandan besar. Tampak tangkainya dari nenek mama jo Pangulu. Oh begitu Mak Kati. Ya. Jadi kalau begitu apa sebenarnya tugas dari Pangulu? Apakah seperti yang tadi kita saksikan hanya katanya untuk menikahkan orang? Kalau dalam Minangkabau, mama akan lebih banyak bicara dengan adik sebatang panjang. Adik sebatang panjang itu dalam artian berlaku sama untuk seluruh alam Minangkabau masa lalu walaupun sampai hari ini. Tugas fungsi Pangulu itu adalah yang disebut dalam petuanya jauh mencaliak-caliak, ampiang mengubaloan, kok malam menanga-nanga, kok dakek menyilau-nyilau. Artinya, nenek mama tidak pernah lapeh dari garis kepenguluannya, nyo tetap akan mencaliak anak kamanakannya di masa jo barado. Bayak caliak jo tanyo sase, bayak caliak jo sudi siase, bayak caliak jo mato kapalo, namanan dake singgah, tentunya singgah ke rumah kamanakannya. Itulah salah satu tugas nenek mama, dan mungkin pada edisi lain atau dalam bentuk lain kita akan menjalihkan atau ada dun sana kita atau mak datu akan menjalihkan ba'a tugas fungsi pokok itu tentang Pangulu itu menurut langgam pakaiannya surang-surang. Jadi kalau begitu bukannya satu, banyak ternyata tugas dari Pangulu itu ya Mak Datu. Sangat Kati, banyak sekali. Iya, Karena Pangulu itu kelompok nenek mama jo Pangulu kita pemangku adai. Kalau kita pemangku adai, berarti nenek mama harus tahu jauh orang dan di pangkunya. Karena adai itu lakinya di tubuh orang nan hidup, tubuh nan hidup di dalam kaum kepenghuluan adalah anak cucu menurut ranjinya surang-surang. Jadi nyo harus tahu kalikai martabat baiknya korena perilaku dari seluruh anak kamanakannya nan dicaliak jo garis tupoksi Pangulu, nan dipandang jo adai sebatang panjang, nan dipandang jo adai salingkana garis. Oke, berarti harus mendalami. Nah, dengan beratnya tugas dari Pangulu ini, tentunya harus ada syarat-syarat tertentu sehingga Pangulu ini bisa melakukan tugas dan beban yang berat ini, Mak Kati. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tugas dan beban, tidak bisa kita sandarkan ke penghulu saja. Tapi syarat-syarat dari seorang kepenguluan itu adalah
Sebelum agama Islam masuk, kata salah seorang guru mamak dulu, syaratnya adalah bajalan dinan luruh, bakato dinan bana. Ba luruhnya rantangan tali. Artinya apa? Nenek mamak tidak akan pernah bicara bapi perangai kalencong meong atau bakelok-kelok. Luruhnya rantangan tali. Bakato dinan bana, bana kato rundiang nenek mama manahan bandiang. Kok tibo sudi jo siasek sarato bantah jo bandiang, beliau bisa menjalehan jo sesungguhnya. Itu salah satu dua sifat dan harus dipahami. Sesudah Islam masuk, itu disempurnakan lagi dengan jabaran dari Al-Quran itu sendiri. Karena asa ada dalam bahasa Al-Quran adalah adati. Adati itu adalah kenapa ain, kaji kami di Balubuh, ain itu harus nyato dalam perangai. Jadi adat ma'adud itu harus nyato dalam perangai setiap anak kemanakan dan setiap individu yang di bawah payungan tadi. Bajalan di nalurui, bakato di namana. Manahan bandiang. Artinya nenek mama bisa menjalehan sedetail mungkin apa-apa persoalan nan dipahami sebagai garis kepengeluan. Salah satu contoh, ukiran di rumah gadang, itiak pulang patang. Kalau kita merujuk kepada alam takambang jadi guru, itiak kalau pulang patang, itu tagaduh adek jawi, tagaduh adek onda cara kini, itu itiak kok akan kacau nan di muka sekalinya akan babaliak ke belakang. Betul. Artinya apa? Nenek mama akan menyonsong masalah di dalam kaumnya sendiri. Tidak bolehnya lari dari garis kepenguluan, makanya bajalan dinan bana, bakato dinan bana, bajalan dinan lurui. Jadinya tidak akan pernah lari di situ. Kan tadi amak sapo sekete, kenapa tidak bisa dilapehin nenek mamak saja? Kalau itu awak kaitkan jonan wak cali hari kini, nenek mamak, ubundo kandung atau katakanlah kaum ibu, tidak main bau babuko. Tidak main bau babu mendoa. Artinya kalau seorang ibu tidak main bau babuko, ikut caro-caro dari beliau dan sawananya untuk mendapatkan itu, tentunya tidak akan memanggil mamak dan sanak kakak adiknya untuk datang ke rumah. Kalau tidak dipanggil ke rumah, tentu kemanakan dan baumu 3 sampai 5 sampai 10 tahun tidak akan kenal. Tidak akan pernah kenal jo mamaknya. Ketika nyelah main bau babuko, aiko mak dang kuah, aiko mak uncu, ko mak ongga, aiko mak uan segala macam itu dijalehan secara baik dari caro-caro nan bisa nan dituladani di nagari surang-surang. Oke, jadi kalau di Ranah Minang bukan pakai undangan, tapi dengan cara jamuan makan dapat mengenalkan kepada anak-anak kemanakan dan cucu kalau kita mempunyai mama. Dan baik dengan beratnya, katakanlah syarat-syarat, tentu ada cara pengangkatannya. Bagaimana cara pengangkatannya, Mak Kati? Cara pengangkatan penghulu. Dari cara pengangkatan penghulu menurut adat Sabatang Panjang, ada 2 bahagi dulu. Baginya cara melewakan. Ada pidato nan babaleh, ada pidato nan nindak babaleh. Itu cara mengangkat penghulu. Kalau nandak babaleh itu umumnya nama memakai Kota Padang sampai ke pesisir selatan. Itu pidato panjang batagak galanya ndak dijawek-jawek dah. Kalau kita di luar nantigo, pidato panjang batagak penghulu tu iyo bapalegan bahasa samu. Apakah kita akan sepakai untuk menerima itu? Itu cara melewakannya. Cara memilihnya, laki pusako sepakai kaum. Kalau laki pusako sepakai kaum, gadangnya pusako, gadangnya penghulu, besarnya penghulu itu adalah sepakat penghulu-penghulu di negeri menerimanya. Makanya berdirinya pusako itu harus sepakat kaum dalam artian satu ranji. Satu ranji dulu. Iya, bukan sasuku. Kalau sasuku dalam nagari yang sama, mungkin ada suku Sikumbang 4 atau orang Pisang ada 3 penghulu. Tapi yang jelas menurut ranjinya sendiri-sendiri. Laki pusako sepakai kaum. Artinya apa? Gadang pusako pun sepakai nagari menerima. Besarnya pusako di dalam kaum itu, ketika kita sudah bergelar penghulu, harus sepakat juga penghulu-penghulu asal atau pucuk-pucuk di nagari menerima kita sebagai seorang penghulu. Akan beda
dengan datuk. Tadi penghulu ya? Ya, Aha. kalau datuk mungkin gelarnya baru 1 kali dipasangkan ke dia, Iya. baru paling banyak 2 kali. Tapi ketika negeri penghulu di negeri yang bersangkutan belum menerima dia sebagai seorang penghulu, Ya. dia akan belum digadangkan oleh penghulu. Makanya ada pembahagian baik dalam strata Koto Piliang, walaupun dalam strata Budi Jeniago, setiap penghulu pasti gelarnya datua. Setiap Setiap penghulu? datua belum tentu penghulu. Ada lagi istilah hari ini yang paling banyak di negeri. Ada penghulu Siba Baju, ada penghulu Padi Serumpun Basiba, Iya. ada penghulu Pinang Babalah Duo. Ini sebetulnya kalau orang memahami makna dari Pinang Babalah Duo, berarti dia kecil jiwanya kalau dia paham Iya. dia sebagai penghulu. Kenapa? Aha. Pinangnya sebelah kok harus sama berunding dengan orang yang pinangnya satu. Iya, iya, Bajunya iya, separuh. iya. Bajunya cuma Bajunya sebelah, separuh. baju 1 belah 2. Aha. Bajunya separuh. Kok harus kadang-kadangan lah bahasa Iya. kininya dengan orang yang penghulu pucuk di nagari gitu. Aha. Jadi ini sangat sulit sebetulnya dipahami hari ini. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang larang dan pantangan, ini sangat banyak sekali ya. Aha. Tapi yang jelas di dalam alam Minangkabau, Iya. yang paling berat itu penghulu. Kalau bicara tentang larang pantangan, walaupun dalam buku ini bagus, tapi menurut Mak Kati yang berguru ke Pariangan Padang Panjang tahun 63 kepada Datuk Bandarokayo, kabau mati kabau pai kubangan tinggal. Betul. Minyak mama kalau meninggal jangan seperti itu. Jadi Ini harus- larang penghulu. Harus selesai dulu. Bukan. Ketika kabau sudah berkubang, itu apa yang dia lewati pasti akan kena getahnya, akan kena lumpurnya. Oh, iya, Jadi iya, nenek iya. mama meninggalkan kaumnya itu jangan seenak-enaknya saja bikin utang di sana sini, malah orang lain pun karena cambuk oleh ekornya akan Iya. kena luluknya tingkahnya sendiri gitu. Iya, iya, Mestinya iya. penghulu yang baik itu bahasa Payakumbuh kita pakai anal tetap sigai bagonjak kata orang Payakumbuh itu Artinya apa, Mak? artinya semenjak dari urat sampai ke pucuk itu ditinggalkan untuk keponakan yang baik-baik semua. Iya, Tidak satu iya, pun yang aha. tidak berguna dari urat sampai ke pucuk itu. Itulah makanya ketika seorang satu anau ditupang oleh Sigai Samsudin Datuk Mangkuto Kayo, meninggal Samsudin akan ditukar dengan Amiruddin, penopang anau, pemanjat anau yang sama bagalah Datuk Menteko Rajo. Jadi anau tatap Sigai Beranjak, inilah patwa yang paling hebat untuk penghulu-penghulu yang memahami adat ma'adud di negerinya masing-masing. Oke, Mak Datua, Ya. sepertinya begitu berat tugas dari seorang penghulu. Nanti kita akan juga bahas bersama Mak Datua. Namun sebelumnya kita juga akan melihat nanti bagaimana pakaian seorang datuk di Ranah Minang atau panghulu di Ranah Minang, dan juga kita akan bahas. Namun sebelumnya kita akan simak persembahan dari Sanggar Angkasa RRI Bukit Tinggi.
Sahabat budaya, kembali kita di obrolan budaya di kesempatan ini dengan topik Pangulu sebagai pimpinan tertinggi di kaum di Ranah Minang. Dan saat ini Mak Datuk kita sudah gagah sekali memakai baju kebesaran beliau. Ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau sahabat budaya melihat suatu tradisi Ranah Minang yang begitu elok dan begitu apik. Dan kita akan bahas satu persatu dari penggunaan atau fungsi dari pakaian yang akan dipakai oleh Mak Datuk. Mak Datuk, Ya. kalau boleh tahu dulu sebelum kita bahas satu persatu tentang baju-baju yang Mak Datuk gunakan ini, filosofi dari baju Pangulu ini apa, Mak Datuk? Terima kasih Bu Erna. Ya. Filosofi dari baju adat Minangkabau itu menunjukkan yang lahir menunjukkan yang batin. Artinya baju ini, pakaian ini menunjukkan sikap dan martabat seorang pengulu di Minangkabau. Nah, sebelum kita sampaikan filosofi dari baju yang kita pakai pada saat ini, seharusnya kita sampaikan dulu apa martabat dari seorang pengulu. Ya. Itu ada 6. Martabat pengulu itu ada 6. Yang pertama, ingek dan jago pada adat. Arti seorang pengulu itu harus pandai menjaga dirinya. Karena tidak ada gadang yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak kilap. Maka pengulu itu harus berhati-hati menjaga dirinya. Kemudian yang kedua, yaitunya berpaham dan berilmu pengetahuan. Yang berpaham berilmu pengetahuan itu maksudnya seorang pengulu itu harus berilmu itu punya paham. Bukan ilmunya hanya diperdapat dari membaca dan mendengar, tapi memahami apa yang sesungguhnya tentang ilmu adat itu. Yang ketiganya itu miskin hati, kaya hati dan miskin hati. Katanya pada kebenaran. Ada kaya, ada miskin. Ada kaya, ada miskin. Dikatanya pada kebenaran. Maksudnya begini. Seorang pengulu itu kaya. Belum diminta, sudah dikasih. Belum berkehendak, sudah diberi. Tetapi miskinnya, itu kalau kita berkehendak kepada kebaikan. Tapi kalau berkehendak kepada keburukan, itu sangat miskin. Baratih batu panaruang, tatagak pagaran kokoh, parit tabantang malangi, bampang lalu ke sebarang, haram kandak diperlakukan. Begitulah miskinnya seorang pengulu. Iya. Kemudian yang keempatnya, murah dan mahal. Ada murah, ada mahal. Ada mahal. Iya. Murahnya seorang pengulu itu, dia begitu dekatnya mau bercengkrama dengan anak kemenakannya. Mau bergurau, mau bersenda gurau. Tetapi kalau kita lihat pada mahalnya, dia tidak bisa dipermainkan begitu saja. Jadi dia punya prinsip, punya pegangan yang teguh. Yang keempat, yang kelima, yaitunya hemat dan cermat. Hemat dan cermat. Jadi pengulu itu sangat hemat, sangat berpikirnya mengingat kepada awal dan akhir. Mangana awal dan akhir. Jadi seorang pengulu itu apa yang perbuatnya dia memikirkan apa akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi seorang pengulu itu benar-benar memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Iya. Kemudian yang keenam itu namanya murah dan mahal. Kemudian yang keenam itu tertuang di dalam baju, artinya lapang hati. Jadi pengulu itu lapang hatinya. Ya. Bukan suka memarah, tidak pemarah. Dia itu sabar, Ya. dan lapang pikirannya. Itulah dari keenam sifat dan martabat seorang pengulu. Dan keenamnya itu tertuang dari pakaian yang dipakainya. Misalnya yang pertama,
Mungkin dari kepala dulu, Mak Datuk. Destar. Ya, Destar. Oh, Destar namanya, Mak Datuk. Destar Ya. atau Deta. Bahasa Minang Deta, Iya. mungkin bahasa Indonesianya Destar. Yang bunyi kata-katanya kira-kira seperti ini. Mungkin kalau kurang lurus nanti Mak Kati tolong diperlurus ya. Badeta panjang bakari bayangan isi dalam kulit. Panjang tak dapat kita ukur, lebar tak dapat kita bidai. Salilit lingkaran kanyang ikik satuang jaka palo tiok katuk undang-undang tiok liku ka manjala. Dalam kari budi marangkak tabuak dia paham tiok lipe. Kok panjangnya ke pendindian korona kampung. Lebarnya ke pendukung anak kemanakan. Kehamparan di rumah gadang. Parau gonjang nampe. Kok di halaman menjadi peyang panji. Tampe bataduh kehujanan. Tampe balinduang kepanasan. Dek nan sapayuang sapataga. Nan salingkuang cupa adat. Balinduang juo sampai ke nagari. Artinya, begitu banyaknya akal atau ilmu seorang pengulu. Sebanyak kerut yang ada pada destar yang dipakainya. Oh, iya. Nah, jadi gunanya destar ini panjangnya kira-kira 6 asta. 6 hasta. 6 asta kira-kira 3 meter. Dan lebarnya kira-kira 1 asta. Jadi itulah yang dililitkan di kepala seorang pengulu. Artinya membayangkan isi kepala seorang pengulu tersebut. Begitu banyak tidak bisa dihitung. Kemudian kita masuk kepada baju. Iya. Dia punya filosofi juga. Baju hitam gadang langan tak senseng tak pambangih. Bukan karena oleh pamberang. Tapi pangipih hangit nanya dingin. Pampih miang di kampung pangikis sifat namburuak. Si banyak batanti timba baliak mangaliek mangalimantang. Tatutui jahit pangkalangan. Menandokan mauleh hindak membuku membuai hindak mangasan. Indak basaku kiri kanan. Alamatnya nabakian. Indak menguntiang dalam lipatan indak menuak kawan seiriang. Lianya lapeh tak bakatua. Babalah hampir kadado. Menandokan pengulu tu alamnya lebar padangnya lapang. Lawi indak karuah karena ikan. Ranggadang sifatnya sabah. Kok tagangnya bajelo-jelo. Kok kanduanya barantiang-dantiang. Paik manih pandai meluar raso kayo kasadono. Di sini martabat nanam bayin punnya. Artinya seorang pengulu pakaian tidak boleh pakai kancing baju atau buah baju. Iya. Menandakan hatinya lapang. Kemudian di sini ada benang emas. Itu 3 buah. Yang besar di tengah. Yang kecil 2 yang mengapitnya. Gadang barapi yang ketek. Tandonya orang gadang tu pengiriang. Nah, jadi itulah makna dari baju. Jadi dari makna baju kita ambil kesimpulan di situ bahwa seorang pengulu itu lapang hatinya, sabar pikirannya, sabar. Iya. Jadi kemudian kita lihat namanya lagi si sampiang. Si sampiang atau Si sarung sampiang. yang Sarung, boleh dikatakan pendek. Iya. Iya. Ya mirip dengan kain sarung atau kain songket Iya. yang diberi benang emas. Itu namanya si sampiang. Panjangnya kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter? 1,5. Oh, 1,5 meter. 3 asta. Iya, Kalau iya. dulu di Minangkabau hitungnya asta, Mak Kati ya. Jadi panjangnya kira-kira 3 asta, lebarnya kira-kira 1 asta. Nah, jadi dililitkan di pinggang. Yang ini artinya kalau secara adat Minang, sampiang sabidang di atas lutut kayu je miskin alamatnya. Iya. Patut senteng tak boleh dalam, patut dalam tak boleh senteng karajuati kesamonyo. Panjang jo singkik bau ukuran. Tanah merah bau kia makau tando barani dinan bana ilimunyo bak bintang bataburan sumarak ke dalam koto mancayo masuk nagari dalam martabat nang ketigo. Kayu hati miskin hati di atas jalan kebenaran. Namunan bayak nan diminta sebab tak timbul di pengulu. Alun bakandak lah baisi. Alun meminta lah babari. Tapi ko ado tuntunan kanang buruk atau kanang kurang bayak. Baratih batu penaruang tatagak pagaran kokoh. Parik tabantang menghalangi. Bampang lalu ke Subarang. Bading yang sampai ke langit. Haram kandak diperlakukan. Jadi maksudnya apa tuh? Maksudnya ini pendinding korondang kampung. Artinya murah dan mahal di sini tempatnya. Menunjukkan pengulu itu kalau murahnya mudah untuk diminta. Belum diminta udah dikasih. Oh, berarti Belum sama berkehendak dengan... sudah diberi. Itu kalau kepada kebaikan. Tapi kalau kepada keburukan dia miskin. Dia tidak akan mau memberi walaupun apapun alasannya. Iya. Kemudian yang menarik juga celananya. Karena celana kalau sahabat budaya melihat celana dari yang dipakai di Ranah Minang ini memang berbeda ya Mak Datuk. Beda, ya. Mungkin Mak Datuk khusus apalagi untuk pengulu, ya mungkin bisa diterangkan. Iya.
celana itu besar kakinya. Besar kakinya. Besar kakinya. Ada celana ini bermacam-macam bentuk. Ada yang pisaknya itu sampai ke bawah. Iya. Iya. Ada yang di atas. Namanya yang ke bawah itu pisaknya Sarawak Gelembong. Sarawak Gelembong. Ada nama Kalau untuk tapak penghulu? itik dan segala macam. Ada yang memakai, boleh Oh, memakai boleh keduanya. memakai. Boleh. Iya, iya. Jadi falsafah dari celana atau Sarawak, ya, Basarawa hitam gadang kaki kapanuri aluan alurih kapanampuh jalan nampasa. Kadalam kurangnya kampung masuk ke koto jo negari. Langkah selesai baukuran martabat dengan nama matasi. Tanah kudorong dinan hitam pah makikat tahan tapu manahan sudi jo siasip. Kumanya pantang kelihatan pah nu jago jo bicaro. Kajadi incek jamu monyet itu nan jadi pantangannya. Artinya seorang penghulu itu tidak mau jadi incek jamu monyet. Kalau istilahnya incek jamu monyet itu adalah penghubung. Penghubung, incek monyet. Artinya penghubung. Kalau zaman dulu, kalau orang berpacaran, zaman dulu ya Mbak Erna, orang berpacaran itu ada penghubungnya. Iya, iya. Dia tidak mau jadi penghubung. Karena dia punya pendirian sendiri. Kalau dalam kerapatan dia tidak mau menyampaikan pesan orang lain. Artinya inilah yang disampaikan, tidak. Dia punya pendirian sendiri. Berarti dia mempunyai ide sendiri yang dituangkan kepada keponakannya. Iya. Aha. Jadi tidak menerima bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga tidak terima. Dia punya pendirian. Tetap. Dicaliaknya baru po, dimakannya baru pariso. Basuluh matahari begalanggang matu orang banyak. Mbak Datuk, kalau melihat ini ada juga yang menarik nih Mbak Datuk. Kayaknya Mbak Datuk seperti Algojo karena selalu memakai seperti keris. Ini iya, apa keris, makna ya. keris yang dipakai ini Iya. Mbak Datuk? Di keris ini juga punya arti, ya, punya arti. Sanjatunyo karih kebasaran sampiang jo cawe nan tampeknyo. Sisi intana mantabu lataan condong kakida. Di kesong mengko dicabui. Gambunya tumpuan puntiang tunanulu kayu kamat. Pantang babau keasahan, tajamnya terago di basah, aluhnya terago ndak bakilia. Bengkoknya tengah tiga patah, tapi luruhnya makanan bandang bantu dimakan siku-siku. Bagambo, bamato balik batimba senyawa puluh jo gambonya. Tajamnya terago di basah, halusnya terago terbakilia. Tapi kok tajamnya lahu rabi, mamutih rambut jambihkan. Tapi pantang malukoi. Kapan isi pari ulu, kapan panarah na bengkok sarwe. Ipuhnya datang dari langit, ipuhnya turun dari langit, bisonya pantang ketawaran. Jajak ditikam mati jiwo. Kapan ulak dari orang alih kapalawan musuh di badan. Jalan yang salah janda tampuh, ada patah mengatakan. Kari sampono ganjoerah lewatin pa magadiri. Tampik patah mulut pakai Allah, patah senjata pakai mati. Artinya keris ini bukan dipergunakan untuk berkelahi. Oh, jadi bukan jadi Algojo Mbak Datuk? Bukan. Tapi melawan hawa nafsu dari seorang penghulu. Artinya musuh yang ada di dalam badan, itu namanya hawa nafsu. Itu dilawan dengan keris. Artinya dia tidak mau, istilahnya kalau bahasa adatnya pai kumbuh radang kunik dibawa orang ke kuantan tidak namuh kunyang di kunik pantang lama disantan. Tidak mau disogok. Artinya dia memakai keris ini atau melawan iblis atau nafsu yang ada di badannya. Nah, itulah kira-kira tentang keris. Iya. Kemudian adalah lagi ikat pinggang. Ikat pinggang ada bedanya lagi Mbak Datuk? Ikat pinggang ini ada pula fungsinya. Namanya cawek. Cawek. Dalam bahasa adatnya cawek. Cawek suto bajumbayalai seto pucuk rabuangnya seto pulau jumbayalainya. Jumbai nan tengah tiga tampok. Kapalili anak kamanakan kapanjari kabudinyo kapamawi pusako datua. Nak kokoh luar di dalam. Kabek sabalik bawa sintak kokoh tak dapat kita ungkai. Guyahnya mapantang lungga pak cando dukuh lilia. Guyahnya mapantang tangga. Babuka mangkonya tangga jurung tiang mangko taungkai. Kato mau pakat membukanya. Dia goyah, bisa diputar-putar, tapi bepantang tangga. Tidak mau terbuka dengan sendirinya. Baru bisa dibuka berdasarkan kata mupakat. Artinya permupakat kaum baru bisa dibuka caweknya ini. Kemudian ada lagi ini selempang. Ya, selempang. Namanya kain sandang dalam adat. Kain sandang, Mbak Datuk? Kain sandang. Yang artinya kain sandang ini di bahu menyandang kain kaciak, kain cindai yang pek sagi, kapapuih paluh di kanyang, kapambungkuih na tinggal bajapuih, kepengampuan na cici babinje.
Dirantai kunci tagantuangnya berbagai bentuk rupanya merupakan alat pakake. Kok tiba dimasuk tidak pengunci puro besi ceke. Kok tiba dimasuk kayu pembuka peti kebahagia. Kok tiba dimasuk mahal nak kokoh simpan di kuncinya. Kok tiba dimasuk murah ke pembuka peti pakaian ke peningkuk simpanan adat simpanan kartu kebulatan. Nak kokoh baris coba lebih. Artinya di selempang ini atau kain sandang ini menggambarkan di sini tersimpannya kunci atau puro bagi seorang penghulu. Jadi itu makna daripada selempang. Kemudian yang ke-8 ada satu lagi Mbak Erna. Iya. Itu namanya tungke. Makna tungke ya. Iya. Tungke itu atau tongkat itu pamenan bagi seorang datua yang maknanya kira-kira begini atau pasapahnya kira-kira begini bunyinya. Pamenannya tungke kayu kamat ujung perak kapal tanduk kapal nungke adat jo pusako. Baris datagak nak dan condong soko nak tagak di inggiran. Ingi antaro balung kanai gantang nak tagak di lanjuangnya, sumpik nak tagak di isinya. Pasapah pakaian rampung ulu di dalam luak tanah Minang. Ku ambalau marata ulu mato pacah kintian terbuang. Limbago jalan batampuh itu kerajo nenek mama. Sarugo di mantaguh narako di lakuawa. Gantang di bodi ceniago cupak di kotoran piliang. Dunia bih kiamat tibo labuh lurus jalan basimpang. Artinya, bagi seorang pengulu yang tidak mengamalkan sifat dan martabatnya, tunggulah di kemudian hari. Sebab seorang pengulu itu adalah gembala. Seorang gembala akan ditanya di kemudian hari tentang yang digembalakannya. Jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat sampai ke akhirat seorang pengulu itu bertanggung jawab kepada anak menakannya. Seperti yang dikatakan Mak Tati tentang gobala itiak tadi ya. Iya. Di kami yang namanya penghulu di Minangkabau itu bertanggung jawab kepada anak kemenakannya di masa yang akan datang. Baik secara dunia maupun di akhirat. Mak Tati, ini kan baju yang digunakan oleh Mak Datuk bisa saja dari nagarinya. Apakah baju Pangulu sama semuanya nih Mak Tati? Terima kasih. Kalau dalam pandangan adat sebatang panjang yang disusun oleh Datuk Suri Dirajo, mestinya kan berlaku sama untuk seluruh Minangkabau hari ini paling tidak. Nah, tapi karena kemungkinan tukang jahitnya tidak pas, atau tidak memahami lagi makna-makna sibah, tidak memahami lagi makna emas, makanya terjadilah perbedaan-perbedaan di nagari. Salah satu contoh, beri maaf Mak Datuk, mestinya dalam adat sebatang panjang yang saya pergurui, di lengan bawah itu 5 siriangnya, di lengan atas 5 siriangnya, di leher 3. Berarti, kenapa dia 3 di sini? Iya. Karena di sini di atas itu dia bertiga, cuman yang menentukan adat ma'adud dengan mufakatnya untuk anak kemenakan. Pengulu, ulama, cadiak pandai, atau manti. Setelah turun ke bawah, dia menjadi 5 karena ada parikpaga, bahasa Kaba itu dubalang, tapi bahasa adatnya parikpaga, dan ada bunuh kanduang di dalamnya. Makanya dia di bawah itu harus 5. Untuk yang di bawah sekali? Iya, di ujung lengan itu mestinya ada 5. Di sini sudah 5, tapi mestinya di bawah juga 5. Hitamnya agak besar di bawah. Itu yang saya temukan. Ada salah satu di Hawaii University di Amerika, baju itu sudah 360 tahun. Jadi tersimpan di museum secara baik. Ketika saya juga diundang mengajar di University Hawaii Manoa, sudah 3 kali saya ke sana. Jadi baju yang tertua itu ada di negeri orang sekarang. Nggak awak nan menyimpan. Ini yang sangat sulitnya. Kalau celana kata Mak Datuk tadi, mungkin yang dipakai hari ini juga demikian. Tidak ada lagi guru-guru yang pandai belajar menjahit. Sebetulnya celana dan baju itu guntiang ampek. Guntiang ampe. Satu di luar, baju ini selalai ke belakang, tambah lambaknya 2, di dalam sudah 2 lembar, tambah lengan kiri kanan 2 lembar. Berarti baju dalam bahasa lama guntiang ampe. Guntiang ampe. Atau Sarawak celana juga guntiang ampe. Sarawak itu gadang kaki. Guntiangnya ampe, jadi ada badannya 2,
Oke. Kiri kanan sudah dua, tambah dua lagi untuk pisahnya Pisah. berjadi ampe. Nah, akhirnya ketika Belanda sudah datang, Cina sudah masuk, malah dicimeehkan oleh teman-teman kita hari ini, maka baju gunting Cina katanya. Oh, Sepertinya iya, kata kakek iya, saya yang ikut berjuang di zaman Belanda, meninggalnya 136. Ketika dia minta baju sama istrinya, Iya. mau ke Jumat, Pia, tolong ambil baju saya. Baju nama, baju gunting ampe. Yang gunting ampe yang mana? Itu seperti baju Cina yang lewat di jalan kemarin yang kau bilang. Oh, gunting ampe. Itu akhirnya berkembanglah istilah baju gunting Cina itu sampai hari ini. Iya, iya, iya. Lehernya ada dua. Satu taluak belanga. Dalam bahasa Minang, taluak belanga. Yang taluak itu bundar. Pasti. Yang belanga itu bibirnya kecil. Jadi seluruh itu tersimpan di dalam pakaian itu. Belanga, bundar, Iya. ada kerahnya kecil. Tidak boleh kerahnya lebar. Makanya bajunya salah satu, tapi ini untuk harian. Oh, ini untuk harian. Kalau untuk kemartabat pesta dalam artian batagak gadang, untuk ke pesta perkawinan penghulu atau ponakan penghulu, dia akan memakai pakaian yang lengkap seperti ini. Baju hitam gadang langan yang dibilang Mak Datuk tadi, langan tasen siang tak pambangi, papuih miang dalam kampung. Iya. Sanggupkah penghulu? Aha. Ketika ada orang yang kurang ajar di dalam negerinya, di dalam kampungnya, bisa nggak dia menghapuskan miang itu? Bisa nggak Yang dia itu meredam? bikin gatal yang pasti. Iya, iya kata. Kalau istilahnya sebenarnya, tapi itu Mengipas filosofi. panas, pengipe hange naknya dingin. Kalau ada orang yang timbul emosionalnya, bisa nggak dia meredam emosional? Jadi seluruh dari pakaian penghulu itu setiap barisnya mestinya Ada artinya. untuk generasi hari ini dipahami maknanya, jangan hanya satu paragraf-paragraf saja gitu. Iya. Mestinya dipahami secara kafah seluruhnya. Kenapa Detar Panjang Bakarut kata Mak Datuk? Menurut adat Minang Sabatang Panjang, Detar Bakarut ini baru dilewakan di rumah tangga, belum sampai ke negeri. Iya, iya, iya. Kalau sudah diterima orang negeri, pakaiannya akan bertukar dengan salwa. Kalau hanya mendoa di rumah, kita sudah pakat sekaum, kita yang akan bergelar, kita sudah didoakan, sudah dipotong ayam atau potong apa, itu baru boleh pakai Destar Bakarut. Destar Bakari. Jadi dah tinggi ya kekuatan dari Destar ketika Bakari. dia sudah diterima oleh negeri sebagai penghulu, sudah penghulu negeri menerima, baru boleh pakai salwa. Gitu. Oke. Ya. Mak Kati, Ya. kalau baju, kalau yang sepengetahuan saya ini bukan hitam saja, ada baju merah seperti yang dipakai oleh pemusik kita. Sebenarnya baju dari Panghulu ini apakah harus hitam atau bisa dipakai warna merah atau warna yang lain? Sebetulnya uraiannya juga agak panjang ya kalau kita uraikan dengan minimal kenapa warna hitam. Iya, kenapa warna hitam dulu? Kenapa warna hitam? Karena di dalam falsafah baju yang dibaca Mak Datuk dan juga saya juga memahami, baju hitam gadang langan. Bukan Ya. baju merah gadang langan. Bukan berbaju kuning gadang langan. Oke. Cuma ketika pamenan adat itu dibagi tiga, satu pakaian adat, dua pamenan adat, yang tiga pakaian adat. Ketika ini dibagi, langgam adat Minangkabau, akhirnya turunan dari pakaian penghulu menjadi pakaian pesilat, Ya. kata Mak Datuk yang ke Lembong tadi, turunannya ke bawah boleh pakai warna-warni. Kalau dia main silat, ini pakaiannya. Kalau dia main randai, ini pakaiannya. Jadi di dalam bahasa Minang lebih dikukuhkan hak bapunyo ganggam bontua. Kenapa ada merah, warna kuning, hitam itu di sana? Ketika anak dilahirkan, setelah hakikat agama Islam dipelajari, sebelum buhul dari tali pusar anak itu dipotong, itu ada 3 warna berlari-lari, kuning, sirah, hitam. Kuning, merah, hitam. Bukan merah-merah bahasa Indonesia, yang saya Iya. dapatkan sirah, kuning, Jadi sirah, hitam. ya, iya. Kuning, sirah, hitam. Baik. Inilah yang perlu dipahami oleh generasi hari ini yang bertepatan dengan berdirinya Rajo di Minangkabau. Kenapa Rajo Minangkabau acuannya? Masuk di Kota Pariangan mulo dalam Minangkabau, Rajo batigo naik nobe. Suatu Rajo dalam buo memaci adat Jelembago, kedua Rajo Sumpukudui memaci
buku kitab Allah simbolnya hitam, memaci adat Jelimbago simbolnya merah, Ya. Rajo Alam pertemuan dari simbol hitam sebagai genetik ayah dengan simbol merah sebagai waris bersuku ke ibu, lahir anaknya cerdik pandai. Itulah warna kuning. warna kuning itu, makanya ada kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke Pengulu. Nah, sebelum Islam masuk, warna yang tiga itu sudah menjadi keilmuan di Minangkabau. Ilmu si Mambang Kuning, si Mambang Sirah, si Mambang Hitam yang menjadi ilmu untuk pelet, untuk apa, itu masa lalu sangat banyak sekali. Barangkali itu yang bisa saya uraikan hari Jadi ini. memang bajunya harus hitam, itu kuncinya. Harus hitam. Harus kunci. hitam. Baik, sebelum kita tutup bincang-bincang kita yang hangat ini dulu, mungkin ada yang ingin Mak Kati sampaikan, silahkan Mak Kati. Ya, sebetulnya saya ingin juga pesan kepada generasi muda. Sebaiknya, kalau belum selama ini, mulailah hari ini, adat itu diumpamakan beras di dalam keluarga, umpamakan beras di dalam diri kita sendiri. Kalau beras tidak ada untuk kita masak sore, kita akan cari di mana adanya. Kalau paham adat tidak ada pada diri keponakan bersama, tolong cari juga di mana adat itu ponakan-ponakan bisa menemukannya. Demikian. Iya, dari Mak Datua sebagai Pangulu. Ya, kalau pesan saya kepada generasi muda, yang terutama di ranah Minang ataupun di perantauan, mulai dari saat sekarang pelajarlah tentang adat di negerimu. Karena adat Minang itu cukup indah, cukup baik. Artinya adat itu bukan hanya sekedar kita hidup di dunia, tetapi untuk juga nanti sampai ke alam akhirat. Jadi pelajarlah adatmu, mulai dari mengajilah dari alif, mambilanglah dari aso. Itulah kira-kira pesan ambo kepada generasi muda yang anak Minang pada umumnya dimanapun berada. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara dialog budaya dari RRI Bukit Tinggi yang mengambil topik tentang Pangulu di ranah Minang. Pangulu membawa ranah Minang menjadi ranah yang dikagumi dengan keelokan adab dan budi pekerti. Demikian obrolan budaya RRI Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.